Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati, saya muliakan, tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, ya, terutama bagi kita para mahasiswa, bahwa kita bersyukur kepada Allah pada pertemuan kali ini kita bisa hadir kembali dalam mengikuti perkuliahan, ya, pendidikan Islam, pendidikan agama Islam. Ya, tentu juga kita harap semoga pertemuan demi pertemuan yang kita lakukan itu ada saja nilai tambah yang kita bisa peroleh dalam mengikuti mata kuliah pendidikan agama Islam, sehingga tidak sekedar menjadi sebuah pengetahuan, tetapi juga harus ada langkah konkret, ya, atau implementasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai umat yang beragama tentu memang bukan sekedar diketahui, tetapi juga ingin diamalkan. Ya, ilmu itu bermanfaat ketika diamalkan. Para mahasiswa, pada pertemuan kali ini materi kita adalah tentang pluralisme dalam Islam. Ya, ini penting sekali sebagai generasi kita, generasi muda terutama, di dalam menyikapi pergaulan hari ini, ya, semakin majemuk, semakin kompleks, ya, sehingga memang perlu kita melakukan pendalaman terhadap pluralisme dalam beragama di Indonesia ini. Menurut pandangan Islam tentang pluralisme atau keberagaman ini, bahwa sikap toleransi, menghormati dan menghargai pemeluk agama lain itu harus dilakukan, ya, sebagai solusi di dalam menghadapi keberagaman di Indonesia. Bukan saja beragam dalam hal budaya dan tradisi, adat istiadat, tetapi terutama keberagaman kita dalam hidup beragama. Ya, solusinya ialah kita saling menghargai, saling menghormati antar pemeluk agama. Dan bagi kita seorang Muslim, jelas sekali tuntunannya. Ya, 14 abad yang lewat itu sudah turun ayat, ya, tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga kepada kita semua umatnya, ya, di dalam rangka menyikapi keberagaman ini. Disebutkan dalam ujung ayat surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Artinya, sikap sebagai seorang Muslim mempersilahkan penganut agama lain atau umat agama lain untuk berkeyakinan, untuk melaksanakan syariat agamanya, dan mereka juga tentu
mempersilahkan kepada kita, memberi penghormatan kepada kita dalam meyakini, dalam melaksanakan syariat agama kita. Ya. Sehingga dengan demikian tidak ada benturan di antara kita. Dan ada satu pemahaman yang memang perlu kita dalami sebagai seorang muslim, bahwa muslim yang baik adalah muslim yang meyakini bahwa agamanya adalah agamanya yang benar, satu-satunya agama yang benar. Tetapi jangan lupakan penganut agama lain, penganut agama Hindu, penganut agama Buddha juga harus berkeyakinan seperti itu. Bahwa penganut agama Hindu yang benar, yang baik, meyakini bahwa ajaran agama Hindu itu paling benar menurut dia, menurut keyakinannya. Dan itu harus kita hormati keyakinan itu. Silakan. Begitu pula penganut agama Nasrani. Ya, baik ia Nasrani yang beraliran Katolik, yang beraliran Protestan, Advent, dan sebagainya, masing-masing mereka berkeyakinan bahwa agamanya adalah agama yang benar. Itu keyakinannya. Dan kita persilahkan dia berkeyakinan dan bersikap seperti itu. Menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya. Baru ini bisa aman. Masing-masing pemeluk agama memang harus begitu. Ya. Yang salah ialah kalau kita campur aduk. Umat Islam, seorang muslim tidak boleh dia mengatakan bahwa semua agama itu benar. Tidak boleh. Tidak beres keimanan seorang muslim kalau dia mengatakan semua agama sama. Tidak beres. Yang benar ialah dia harus berkeyakinan bahwa agama yang paling benar adalah agama kami, agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Tetapi keyakinan kita yang teguh seperti itu juga di sisi lain memberi kesempatan, memberi ruang kepada pemeluk agama lain untuk berkeyakinan seperti itu. Artinya meyakini bahwa agamanya agama yang paling benar. Sebab memang begitu, pemeluk agama harus begitu. Harus berkeyakinan bahwa agamanya agama yang benar. Tidak mungkin dia mau mengikuti, meyakini sesuatu yang tidak benar. Tidak mungkin. Iya. Ia pasti akan pindah, akan beralih ketika sudah mengatakan dirinya, oh ini tidak benar. Pasti dia akan beralih. Tetapi sepanjang dia masih meyakini agamanya ada agama yang benar, itu sikap bagi mereka. Nah, ini harus dipelihara ini. Masing-masing pemeluk agama ini harus memiliki pemahaman seperti ini. Sehingga tidak terjadi benturan di antara kita. Persoalan hanya perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman. Padahal ruangnya berbeda. Artinya mereka adalah agama Hindu misalnya, mereka adalah agama Buddha, ya pasti berkeyakinan agamanya benar. Bagi kita sebagai seorang Muslim, memang jelas landasannya. Jelas sekali landasannya. Dalam surah Al-Kafirun itu. Lakum dinukum waliyadin. Itu maknanya ialah kita tidak saling mengganggu. Keyakinan ini ya kita meyakini masing-masing. Persoalan kehidupan sosial kita itu lain. Kehidupan sosial dalam kemasyarakatan, dalam berbangsa dan bernegara itu ya tentu kita tunjukkan sikap-sikap toleransi kita antar umat ini. Dan dalam persoalan sosial, dalam persoalan ekonomi, ini tidak ada batas. Boleh kita ada kegiatan-kegiatan perekonomian misalnya, ya kita boleh sama dengan mereka yang memeluk agama lain. Hanya di persoalan akidah, dalam persoalan akidah memang masing-masing kita punya ruang. Islam berkeyakinan, berakidah bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Dan itu jelas tuntunannya kan. Jelas tuntunannya. Ya. Dan agama Islam yang masuk ke Indonesia ini di sekitar abad ke-4 Masehi awal
Ya, dengan berdirinya kerajaan Pasai di Samudra Pasai di daerah Sumatera, itu ia sudah berhadapan atau sudah menemukan kelompok masyarakat yang punya keyakinan berbeda. Sudah ada agama Hindu dan agama Buddha sebagai agama yang tua di Indonesia. Sebelum datangnya Islam, sudah ada penganut Hindu dan Buddha. Dan itu terjadi asimilasi di antara para pemeluk agama itu. Begitu Islam masuk ini, ya tidak mengganggu sebuah tradisi dan kebiasaan secara paksa, ya secara agresif, mengganggu kehidupan beragama yang sudah ada sebelumnya itu. Justru memberi penghormatan. Ya. Hingga kita menemukan bahwa keberagaman ini, para mahasiswa, sesungguhnya keberagaman kita, pluralisme dalam beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini justru sebagai sebuah modal dasar. Sebagai sebuah modal dasar dalam membangun bangsa ini. Iya, artinya bahwa keberagaman itu ketika dirajuk dengan baik, dipelihara dengan baik, maka ia menjadi sebuah kekuatan dahsyat yang akan lebih mempercepat pembangunan bangsa kita, negara kita. Jangan sebaliknya. Jangan justru keberagaman ini, pluralisme ini, ya dijadikan sebagai pemicu timbulnya perpecahan di antara kita. Malapetaka itu kalau begitu. Menjadi sebuah malapetaka. Kalau perbedaan-perbedaan ini selalu dipertajam, ya, selalu dipertajam perbedaan-perbedaan ini dan menimbulkan sebuah keresahan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, maka ini malapetaka buat bangsa ini. Padahal kita tahu, ya, bangsa ini yang sudah lama, ya, membenahi diri dalam membangun bangsa ini, ya, selalu kita melihat bahwa komponen bangsa ini, komponen bangsa dari berbagai elemen ini, dari berbagai latar belakang agama, mereka hadir, semua bertanggung jawab bagaimana Indonesia ini ke depan sehingga bisa lebih maju, lebih sejahtera rakyat. Itu harapan kita. Nah, sehingga kepada para mahasiswa sangat diharapkan bahwa kita melihat memang di kampus manapun di Indonesia ini, di kampus manapun di Indonesia, ya itu pasti pluralisme ini menjadi sebuah fenomena yang memang kelihatan ada di tiap kampus. Maka sikap kita sebagai mahasiswa saling menghormati di antara perbedaan-perbedaan itu. Karena ketika perbedaan-perbedaan itu dijadikan sebagai sebuah pemersatu di antara kita, maka akan menjadi kuat bangsa ini. Iya. Yang berbeda-beda itu ketika mereka bersatu, sekalipun mereka berbeda, mereka bersatu, maka menjadi kuat. Sering kita mengambil contoh tembok besar itu. Di sana ada keberagaman. Di sana ada macam-macam bahan. Di sana ada pasirnya, ada batunya, ada semennya, ada air. Mereka diikat sebuah ikatan sehingga menjadi kuat, menjadi tembok yang tidak mudah diruntuhkan, tidak mudah dirobohkan. Ini yang selalu menjadi sebuah filsafat kita. Ya, bahwa ketika keberagaman itu, ketika perbedaan-perbedaan itu kita ikat menjadi sebuah ikatan yang kebersamaan, akan menjadi kokoh. Saya katakan akan menjadi sebuah modal dasar. Modal dasar dalam membangun bangsa ini. Dan seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Kehadiran kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini
Mau atau tidak, keberagaman ini itu ada sebagai negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Pasti ada perbedaan tradisi dan budaya. Dan tentu budaya dan tradisi ini lahir dari agama, lahir dari budaya, dari agama ini. Ya, dia diilhami oleh agama mereka masing-masing. Islam melahirkan sebuah budaya Islam, baik itu dari pakaiannya, ya, dari pergaulannya, ya, dari acara-acara yang mereka lakukan, tentu diilhami oleh ajaran agamanya. Begitu pula orang Hindu dan Buddha, agama Nasrani, mereka tampilkan identitas agamanya dari sisi budaya, misalnya, itu tentu semua menjadi sebuah modal besar buat bangsa ini, bahwa kita ini majmuk, kita ini majmuk, ya, kita ini beragam, ya. Nah, para mahasiswa yang saya muliakan, kita coba betul-betul pemahaman kita terhadap pluralisme ini tidak sekedar menjadi sebuah pemahaman, menjadi bahan pemahaman kita saja, tetapi harus dijadikan sebagai dalam keseharian kita harus betul terwujud, ya. Dalam keseharian kita harus terwujud bahwa kita menghargai perbedaan itu. Memang sering yang menjadi pemicu itu memang perbedaan-perbedaan itu ketika memang selalu kita mempertajam perbedaan itu. Tetapi kalau kita mencari kesamaannya, maka tentu akan bagus. Nah, dan di Indonesia ini kita ada ikatan yang bisa mengikat kebersamaan kita, bahwa kita sama-sama adalah pencinta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dasar negaranya adalah Pancasila. Itulah yang mengikat kita. Itu yang mengikat perbedaan-perbedaan ini. Bahwa kita ini sama-sama ya menjadi pengawal, pembela, dan pengamal Pancasila. Dan di sana ya ada ruang yang diberikan kepada setiap pemeluk agama ini untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Ya, ada ruang yang diberikan. Ya, jadi tempat bertemunya kita antar penganut agama lain, Islam, Hindu, Buddha, dan Nasrani, adalah pada dasar negara kita, Pancasila ini. Kita bertemu di sini, sama-sama kita mempertahankan Pancasila ini sebagai dasar negara, dan kita ini sama-sama melaksanakan ajaran agama kita yang berbeda, saling menghormati. Para mahasiswa saya menyampaikan, memang kita sebagai Muslim harus berkeyakinan, tidak bisa tidak, harus berkeyakinan bahwa agama kita agama yang paling benar. Dasarnya kan ada. Ya, inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Tapi itu akidah kita. Dan tidak berarti pemeluk agama lain harus kita benci. Atau harus kita ganggu. Tidak. Ya, kita beri ruang dia. Kita beri ruang untuk juga berkeyakinan seperti itu menurut agamanya. Ya. Kemudian selanjutnya para mahasiswa yang saya muliakan, bahwa bangsa kita ini, bangsa Indonesia, ya memang lahir dengan keberagamannya itu, ya lahir dengan keberagamannya, di mana kita terdiri dari pulau-pulau, ya baik besar maupun kecil, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari berbagai adat dan tradisi. Ya tentu semua itu harus kita jadikan sebagai sebuah bahan
untuk kita saling menghormati dan saling menghargai dari perbedaan-perbedaan itu. Karena semua itu menjadi sebuah kearifan lokal yang akan menjadi penuntun kita dalam membangun bangsa kita ini. Ya. Dan para mahasiswa sangat diharapkan jangan terjadi, ya, jangan kita menjadi sumber pemicu terjadinya sebuah kerusuhan atau konflik bangsa ini yang sumbernya dari persoalan agama, persoalan sara, suku, agama, dan ras. Jangan. Kenapa? Sebagai Muslim tentu kita ini yang harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan bangsa ini. Ya, umat Islam, di mana kita tahu bahwa pendiri negara kita ini adalah para ulama kita, para kiai. Dan negara kesatuan Republik Indonesia ini harus kita jaga dengan baik, harus kita tata dengan baik. Ya, hal-hal yang bisa menjadi pemicu terjadinya kerusuhan, kita hindarkan diri, kita jauhkan diri dari sana. Ya, sehingga dengan demikian akan terwujud cita-cita kita menjadikan negara Indonesia ini sebagai negara yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang baik, negeri yang aman, yang mendapat ampunan dari Tuhan. Ya, sehingga kalau ini yang menjadi sikap kita, orang lain juga akan menghargai kita. Tentu orang lain juga akan memberi penghormatan kepada kita. Ya, dan sekali lagi kita tidak akan memaksakan kehendak kita terhadap orang lain dalam hal-hal perbedaan ini. Ya, para mahasiswa yang saya muliakan, saya kira itu yang perlu kita pahami betul. Ini sangat penting, ini kaitannya dengan sikap pluralisme. Penting sekali ini. Ya, dan memang sangat sensitif ini. Sangat peka sekali di persoalan ini. Kalau ini yang tergores ini, kalau ini yang kita tidak jaga dengan baik, tunggu. Ya, akan terjadi sebuah keributan, sebuah malapetaka buat bangsa ini. Kalau ini kita tidak pandai menjaganya dengan baik, persoalan agama ini, persoalan perbedaan akidah ini. Jadi sekali lagi, kita betul-betul memberi pemahaman pada diri kita bahwa kita menghormati. Memang sangat berat menghormati keyakinan orang lain. Dan kita tetap mempertahankan akidah kita ini sebagai akidah yang benar. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa agama kita adalah agama yang paling benar. Agama yang akan diterima oleh Allah. Agama yang akan menyelamatkan kita. Itu kita yakin. Tidak ada keraguan sedikit pun. Namun di balik itu, agar kita lebih mudah dalam menjalankan agama kita, maka kita juga memberi penghormatan kepada penganut agama lain. Agar mereka juga melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Ya. Sehingga kita sama-sama sebagai anak bangsa ini, sebagai anak bangsa, kita bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa dan negara kita, insya Allah. Ya. Saya kira demikian, dan pada mahasiswa tetap kami selalu mengharap agar banyak membaca literatur, banyak membaca buku referensi di dalam lebih menambah wawasan kita dan lebih memperdalam pengetahuan kita terkait dengan sikap pluralisme. Ya. Saya kira demikian, dan tentu ada kekurangan di sana-sini. Mohon dimaafkan. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.